anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun cuaca beberapa hari ini sangat ekstrim, Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar pada tematik 2F, subtema yang keempat. Kita masuk pada pembelajaran 2 dengan judul Bersatu Merawat Tumbuhan. Mari anak-anak, kalian siapkan bukunya, kita siap untuk belajar. Belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk yang bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar bagaimana membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian kita akan menyebutkan kata sapaan yang terdapat dalam dongeng. Kemudian kita akan melengkapi kalimat sesuai isi dongeng. Lalu untuk yang PPKN, nanti kita akan belajar menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hidup bersatu dan bersahabat dengan teman yang memiliki keberagaman sangat menyenangkan. Anak-anak tentunya hidup akan terasa rukun, nyaman, dan aman ketika anak-anak menghargai keberagaman. Sekarang, Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Tukang Kebun Raja. Anak-anak boleh sambil menyimak di halaman 157. Ibu akan membacakan dongeng berikut ini. Di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Dharmajaya. Raja Dharmajaya mempunyai seorang tukang kebun istana yang bernama Pujangga. Pujangga sangat pandai mengurus taman istana, sehingga membuat istana menjadi lebih indah dan asri. Semua orang kagum dengan kepandaiannya merawat taman istana. Ia rajin menyiram, memupuk, dan menyiangi rumput yang mengganggu tanaman yang ada di taman. Pujangga juga sangat ramah kepada semua orang. Suatu pagi, Raja Dharmajaya bersama para pengawalnya berkeliling istana. Ketika sampai di taman bunga, Raja melihat Pujangga. "Hai Pujangga, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Raja. "Selamat pagi, Baginda Raja. Hamba sedang menyiangi rumput yang mengganggu tanaman bunga ini," jawab Pujangga. "Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu," kata Raja. "Terima kasih, Baginda," jawab Pujangga. Setelah Raja berlalu, Pujangga melanjutkan pekerjaannya. Sore hari, Pujangga menyiram tanaman di samping istana. Ia tidak menyadari kedatangan seorang prajurit di sampingnya. "Selamat sore, Pujangga. Baginda Raja memanggilmu," kata prajurit itu. "Kira-kira ada apa ya, prajurit? Mengapa Baginda Raja memanggilku?" tanya Pujangga kepada prajurit itu. "Entahlah, aku tidak tahu. Ayo, kita ke istana," ajak prajurit. Pujangga mengikuti prajurit menuju istana. Sesampai di istana, Pujangga sudah ditunggu Baginda Raja Dharmajaya. "Salam Baginda, apa yang sudah hamba lakukan sehingga Baginda memanggil hamba?" kata Pujangga. "Jangan takut Pujangga, aku memanggilmu karena aku senang dengan hasil kerjamu merawat taman istana," jawab Baginda Raja. "Aku akan memberimu hadiah karena kamu sudah membuat istanaku menjadi indah dan asri," kata Baginda Raja. Betapa senangnya Pujangga mendengar perkataan Raja. Ia menerima hadiah dari Raja berupa kepingan emas. Ia berjanji kepada Raja akan selalu merawat tanaman istana dengan sepenuh hatinya.
Sebelum pulang membawa hadiah, Pujangga mengucapkan terima kasih kepada Raja Dharmajaya. Anak-anak, kita telah mendengarkan dongeng yang berjudul Tukang Kebun Raja. Nah, berdasarkan dongeng tadi, tentunya kita bisa menemukan beberapa kata sapaan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, kata sapaan berdasarkan dongeng tersebut diantaranya, "Hai Pujangga, apa yang sedang kamu lakukan?" Kalimat tersebut merupakan kalimat yang berisi kata sapaan. Kata sapaan pada kalimat tersebut yaitu pujangga. Ya, anak-anak, jadi kata sapaan merupakan kata yang kita gunakan ketika menyapa orang, baik itu nama atau sebutan lain. Nah, pada dongeng ini tersebutlah pujangga sebagai kata sapaan. Kemudian ada lagi kalimat "Selamat pagi Baginda Raja", maka yang termasuk kata sapaannya adalah Baginda Raja. Lalu, "Terima kasih Baginda", yang merupakan kata sapaan adalah Baginda. Kira-kira ada apa ya, prajurit? Nah, pada kalimat ini yang merupakan kata sapaan adalah prajurit. Nah, anak-anak bisa ingat kembali pada pembelajaran sebelumnya bahwa kata sapaan merupakan kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau kelompok tertentu. Nah, kata sapaan ini bisa merupakan kata sapaan seperti hubungan keluarga, misalkan anak memanggil ayah, adik, tante, atau nama orang, atau profesi, misalkan Pak Dokter, Ibu Perawat. Nah, anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Ketika anak-anak ingin menemukan kata sapaan dalam suatu cerita, tentunya anak-anak harus membaca dengan cermat. Anak-anak agar dapat memahami isi ceritanya, membaca secara perlahan-lahan agar memahami isi cerita. Kemudian nanti setelah anak-anak membaca dan paham ceritanya, anak-anak pasti bisa melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang. Nah, pada halaman setelah dongeng tersebut di buku anak-anak, di halaman 159 terdapat kalimat-kalimat rumpang yang anak-anak harus lengkapi. Ketika anak-anak melengkapi, ingat anak-anak harus membaca dengan cermat. Nanti Ibu akan menyediakan soal pada Google Classroom berupa Google Form yang anak-anak harus isi. Anak-anak terlebih dahulu membaca dongeng yang tadi dengan cermat agar dapat mengisi GF tersebut dengan baik. Berdasarkan dongeng yang tadi kita baca, kita melihat tukang kebun raja mendapat hadiah karena raja sangat puas dengan hasil kerjanya. Melati juga ingin taman bunga di sekolahnya indah seperti taman bunga di istana Raja Dharmajaya. Nah, sekarang kita akan melihat dan mendengar pengalaman Melati dalam rangka mewujudkan keindahan taman bunga di sekolahnya. Ibu akan membacakan, anak-anak menyimak ya. Pengalaman Melati. Selesai mengikuti kegiatan menanam pohon di sekolah, Melati dan Bintang segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka mengganti pakaian, lalu makan siang bersama keluarganya. Selesai makan, mereka duduk di teras sambil bercakap-cakap. Melati, apa saja kegiatan untuk memperingati HUT RI di sekolahmu? Tanya ibu.
Upacara bendera dilanjutkan dengan menanam pohon di sekitar sekolah, Bu, jawab Melati. Apakah Ibu, Ayah, Kak Bintang, dan Mentari mau mendengar cerita pengalaman ketika menanam pohon? Tanya Melati. Tentu, Melati, jawab mereka dengan semangat. Baiklah, jawab Melati. Selesai upacara, aku dan kelompokku segera mengambil tanaman yang kami bawa dari rumah. Ketika Adung hendak mengambil tanamannya, tiba-tiba ia marah. Ia kebingungan karena tanamannya tidak ada di tempat semula. Adung menuduh Made telah mencuri tanamannya. Aku mencoba menenangkan Adung, tetapi Adung tetap saja marah. Bu Lilis melihat kejadian tersebut, lalu menghampiri Adung. Bu Lilis menanyakan alasan Adung marah-marah, tetapi ia diam saja. Aku menjelaskan kepada Bu Lilis penyebab Adung marah. Bu Lilis mengingatkan Adung bahwa ia tidak boleh asal menuduh orang. Bu Lilis menjelaskan bahwa tanamannya dipindahkan karena berada di dekat tiang bendera agar tidak mengganggu petugas upacara. Adung meminta maaf kepada Bu Lilis dan kepada Made. Kegiatan menanam pohon pun dilanjutkan sampai selesai. Bu Lilis berpesan agar semua warga sekolah ikut merawat tanaman dengan cara menyiram, memupuk, menyiangi rumput-rumput liar, dan membasmi hama yang mengganggu. Ya, anak-anak, demikian cerita tentang pengalaman Melati yang melakukan kegiatan tentang merawat tanaman di sekolahnya. Cerita tersebut merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Kita melihat ya anak-anak, dalam keberagaman, Melati dan teman-temannya melakukan kegiatan pohon bersama. Meskipun Adung pemarah, Melati dan teman-temannya tetap mau bekerja sama. Melati dan teman-temannya tidak menjauhi Adung, tetapi berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada sehingga mereka tetap bersatu, tidak saling membenci, tidak saling memusuhi. Anak-anak boleh mencontoh sikap teman-teman Melati bagaimana mereka menerima keberagaman yang ada. Selain itu, kita juga mendapat pesan dari Bu Lilis tentang bagaimana harus merawat tanaman. Pesan Bu Lilis bagaimana? Dalam teks bacaan tadi kita melihat bahwa tanaman harus disiram. Kemudian dapat juga dengan cara memupuk agar tumbuh dengan subur. Lalu menyiangi rumput-rumput liar. Maksudnya apa ya anak-anak? Menyiangi itu membersihkan atau mencabuti rumput-rumput liar yang berada di sekitar tanaman yang kita rawat. Karena jika ada rumput-rumput liar yang berada di sekitar tanaman kita, maka nanti pertumbuhannya akan terhambat. Nah, kemudian kita juga dapat membasmi hama yang mengganggu agar tanaman kita tumbuh dengan subur dan baik. Nah, anak-anak boleh belajar bersama orang tua, kakak, atau siapapun yang mendampingi anak-anak belajar untuk merawat tanaman di sekitar rumah kalian agar terlihat asri, indah, dan nyaman. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti anak-anak jangan lupa ya mengisi refleksi yang ada di halaman 164. Anak-anak beri centang. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk melakukan
beraksi berdasarkan kalimat di halaman 165. Untuk penilaian hari ini, ada penilaian bahasa Indonesia di Google Classroom dalam bentuk Google Form melengkapi kalimat berdasarkan dongeng. Tentunya anak-anak harus memahami dulu ya isi dongengnya, lalu anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Semoga anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan dan tentunya tetap terus semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.